di lapangan itu sering menemukan ada orang jompo yang meninggal tidak diketahui. Yang paling tragis itu pernah 3 hari meninggal membusuk di rumahnya. Kemudian ada anak yatim 6 ditinggal ayahnya kecelakaan. Itu kita bantu. Ada yang paling berkesan dan menurut Pak? Kalau kesan pertama itu anak menyerahkan ayahnya dan tanda tangan di depan warga sekitar. Ya kalau meninggal tidak usah dikabari karena sudah dilepas. Jadi kalau ada yang mengatakan satu orang tua bisa merawat 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua, itu memang benar. Dan faktanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Kamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Khotimah Malang. Kalau background saya itu sebenarnya jurnalis. Jadi kuliah saya itu di S1 Komunikasi, jurusan publisistik kalau dulu ya, atau jurnalistik. Untuk S2 di psikologi. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi aktivis sosial. Cita-cita saya sejak dulu itu menjadi pengusaha. Dan saya insya Allah sampai detik ini tetap berwiraswasta di bidang percetakan. Adapun sekarang menjadi aktivis sosial itu karena satu keadaan yang memaksa pada saat itu. Jadi saya itu usaha, kemudian jatuh bangkrut, banyak utang, kurang lebih pada saat itu 500 miliar lebih. Akhirnya saya berkontemplasi diri lah, apa yang salah di antara apa yang saya kerjakan itu. Ternyata saya memang bermain di uang riba yang luar biasa. Nah, saya ingin bangkit dengan cara bersedekah itu sebenarnya. Tapi tidak punya uang, gimana cara sedekah. Saya punya tenaga, saya punya keterampilan menulis dan mendesain. Akhirnya itulah yang saya pakai untuk bersedekah. Saya dapat inspirasi dari teman saya, terus terang di pondok. Kemudian memberi pesan pada saya pada saat itu, bangkitlah bersama anak yatim dan du'afa. Tapi saya belum bisa menerjemahkan apa yang ia maksud. Ternyata bangkit bersama yatim du'afa itu tidak harus punya uang banyak, kemudian bersedekah ini, itu, dan punya tenaga, punya pikiran, punya waktu, dimulai dari situ. Saya belusuan ke sana kemari, mencari anak yatim, mencari du'afa, mencari janda yang perlu disantuni, du'afa yang perlu ditolong. Kemudian saya posting di Facebook. Ada satu yang merespon itu anggota DPR RI dari Sidoarjo, namanya Pak Syekhul Islam, membantu saya untuk perbaikan atap rumah yang ditinggali janda itu. Kemudian saya eksekusi, saya panggilkan tukang untuk memperbaiki. Dari situlah respon dari orang atau teman Facebook itu luar biasa. Sampailah pada akhirnya saya merasa capek, kurang lebih sekitar 1 tahun saya berjalan sendiri. Kemudian saya mengajak sahabat saya, Pak Rio sama Pak Gadot ini, untuk mendirikan satu komunitas, namanya Sahabat Yatim Du'afa. Saya meneliti di Al-Quran itu, anak yatim dan du'afa itu selalu bergandengan. Lebih tepatnya mungkin fakir miskin ya. Misalnya di surat Al-Insan itu wayud imunat to'ama ala hubbihi miskina wa yatimau, gandeng. Dalam surat Al-Fajr kalla bal tukrimunal yatim wa la takhadduna ala to'amil miskin, gandeng terus. Dalam surat Al-Maun gandeng terus, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatul yatim la yahutu ala ta'amil miskin, gandeng terus. Kemudian saya berpikir sahabat yatim dan fakir miskin, saya ubah terminologi fakir miskin itu menjadi du'afa. Jadi supaya tidak terlalu berat. Soalnya menurut saya pribadi terminologi fakir miskin itu memang teks Al-Quran, memang benar. Tapi kalau di Indonesia itu sepertinya agak berat. Saya ringankan menjadi du'afa, orang yang lemah. Jadi makanya saya pilih sahabat yatim du'afa. Kemudian saya mengajak teman-teman yang mau, ayo bergabung menjadi relawan sahabat yatim du'afa dengan fokus membantu anak yatim dan fakir miskin atau du'afa itu. Nah, dari situlah kemudian di lapangan itu sering menemukan ada orang jompo yang meninggal tidak diketahui. Yang paling tragis itu pernah 3 hari meninggal membusuk di rumahnya. Kemudian ada anak yatim 6 ditinggal ayahnya kecelakaan, itu kita bantu. Dari situlah kita kemas dalam satu video yang bagus, kemudian fotografi yang bagus, kita unggah di medsos.
Dari situlah kemudian kepercayaan muncul, sampai akhirnya terbesit ide untuk mendirikan panti jompo kecil-kecilan. Karena ada temuan, kita nggak bisa nolong. Karena apa? Kita nggak punya tempat. Akhirnya kita berunding bersama teman-teman relawan, bagaimana kalau kita bikin panti jompo dan panti yatim. Karena saya sendiri itu menghindari kata panti, maka kita cari kata lain selain panti. Kita kasih nama Gria itu. Gria lansia, Gria yatim, kemudian ada Gria ODGJ yang sekarang dibangun. Itu insya Allah inisiasi dari komunitas sahabat yatim duafa. Kalau di Gria lansia ini kurang lebih ya antara 105-an. Jadi itu sudah luar biasa menurut kami. Karena merawat lansia itu bukan persoalan mudah, tidak banyak yang mampu. Kalau di Gria Yatim 51. Di Gria Yatim itu problem latar belakangnya juga kompleks. Ada yang yatim piatu ayah ibunya meninggal. Ada juga yang anak terlantar, anak hasil hubungan gelap, anak terbuang, anak dari keluarga bermasalah. Kita tidak mempermasalahkan itu, yang penting anak ini bagaimana punya masa depan. Orang tuanya tidak masalah, biar orang tuanya yang bermasalah, anaknya kita selamatkan. Jadi kalau di Gria Yatim seperti itu. Kalau di Gria Lansia itu sesuai yang saya teliti. Karena pintu masuknya lansia ini kebetulan lewat saya, jadi saya mengamati benar-benar, khususnya yang laki-laki. Itu dimulai dari pertengkaran rumah tangga. Rata-rata mereka sudah menikah semua, hanya 1-2 yang tidak menikah. Dan rata-rata mereka punya anak. Jadi mereka itu awalnya keluarga normal, keluarga baik-baik. Dimulai dari dalam tanda petik kakek polai, nikah lagi, selingkuh dan lain-lain. Kemudian ketika tua, kembali ke anak, kembali ke istri yang lama, tidak diterima. Karena anak itu rata-rata ikut ibunya. Nah, pembelaan anak pada ibunya itu menurut kami wajar. Sehingga orang yang sudah tua ini tidak punya tempat berlabuh. Ditemukanlah di pasar, ditemukanlah di pom bensin, ditemukan di tempat-tempat sampah. Karena memang terlantar. Hampir semuanya polanya seperti itu. Ada yang paling berkesan menurut Pak Arif? Kalau kesan pertama itu anak menyerahkan ayahnya dan tanda tangan di depan warga sekitar. Ya kalau meninggal tidak usah dikabari karena sudah dilepas. Padahal itu ayah kandung. Kasusnya sama. Menurut ia, ayah dulu tidak pernah rawat saya. Kemudian yang terlantar, benar-benar terlantar itu ada Mbak Piadi di Kediri. Itu yang hidup bersama kotoran, di depannya ruko kosong. Itu menurut saya sangat berkesan. Karena saya sendiri yang mengevakuasi, saya membersihkan kotoran yang ada di sekujur tubuhnya. Padahal beliau itu normal. Hanya saja stroke, tidak berdaya sehingga hidup bersama kotoran. Jadi hampir. Seluruh komunitas relawan itu mengenal saya. Minimal tuh tahu. Kalau tuh mencari nomor saya itu tidak terlalu sulit. Tanya sesama relawan, tahu. Dari kekuatan relawan 1000 orang itu, kami gerakkan untuk mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Paling banyak dari situ. Tapi ada juga dari Polsek, pemerintah desa, dari Dinsos, dari yang lain-lain. Jadi semuanya boleh masuk asalkan memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama itu harus di atas usia 61. Persyaratan kedua memang benar-benar terlantar. Tidak ada keluarga yang merawat atau memang benar-benar dibuang keluarganya. Makanya memang masuk ke sini memang agak susah. Persyaratannya ketat. Tapi kami segala kondisi kami terima. Asalkan terlantarnya itu dulu. Mohon maaf kalau di Dinsos yang ngebrok tidak mungkin mau. Di Liponsos manapun tidak ada yang mau menerima yang ngebrok. Ngebrok itu sudah nggak bisa apa-apa. Yang tinggal tidur berbaring. Tapi kalau di tempat kami banyak, hampir separuh. Itu yang membutuhkan Pampers. Nah kami kebutuhan Pampers dalam 1 bulan itu membutuhkan kurang lebih 5.000 pieces. Kalau dikalikan 12.000 itu sudah hampir 60 juta. Dari mana kami mendapatkan Pampers sebanyak itu? Dari masyarakat. Karena saya yakin, pengurus juga yakin bahwa masih banyak orang-orang baik yang mau membantu. Kita open donasi beras, open donasi minyak, Pampers dan lain-lain. Alhamdulillah tercukupi sampai detik ini. Ada itu orang yang terlantar di rumahnya sendiri juga ada. Keluarganya sudah ada nggak mau membantu sama sekali karena apa? Karena dianggap terlalu rewel. Dianggap sudah tidak bisa apa-apa. Kami punya satu kasus. Orang ini mengalami sakit stroke
sudah melet-melet keluar air liurnya semua. Pak RT-nya telepon ke saya, Pak Arif saya minta tolong, ada warga saya di rumah sakit terlantar, anaknya nggak mau merawat. Kemudian saya respon, ini orang ini punya aset apa enggak Pak? Maksud saya, kalau punya aset dibuatkan kamar supaya bisa untuk merawat secara khusus. Ternyata punya 2 rumah dan dia terlantar di rumahnya sendiri. Tapi saat itu diantar sama warga ke rumah sakit. Akhirnya kesepakatan kita cari keluarganya, ketemu ponakannya, rumahnya dijual. Kemudian diwakafkan 50 juta di sini, kemudian kita bangunkan kamar, kita rawat. Sekarang masih ada orangnya dan bisa berjalan. Padahal pada saat itu sudah ngiler-ngiler, melet-melet sudah, tidak bisa apa-apa ke sini. Uang yang tadi kita pegangkan ke keponakannya, sebagian besarnya. Mbah Misnan itu menurut kami itu sejarah perjalanan Gria Lansia sejak awal. Itu ceritanya gini. Dulu itu kami sudah beli tanah di sini. Kemudian ya terus terang ada penolakan-penolakan karena mispersepsi. Ada yang mempersepsikan kami itu seperti aliran garis keras, anti NKRI, Islam intoleran dan lain-lain. Nah, pada saat penolakan-penolakan itu terjadi, ada satu kasus lansia terlantar di desa ini. Namanya Mbah Misnan itu. Terlantar di pinggir kali, hidupnya digubuk, mau kepreset kentir kali. Kemudian oleh kepala desa sini direkomendasikan untuk dirawat di sini, meskipun masih tanah kosong di sini. Akhirnya kami bangunkan bedeng, rumah triplek yang di situ Mbah Misnan bisa istirahat dengan nyaman. Untuk perawatannya, Bu Mufi sama Pak Nur yang ngasih makan setiap hari, yang memandikan setiap hari. Sampailah 2 tahun kemudian kita bisa membangun Gria Lansia ini dan Mbah Misnan masih berada di sini. Tapi pada saat bangunan ini mau sempurna, beliau meninggal. Nah dari situlah bagi kami Mbah Misnan itu sangat berharga. Sehingga kami jadikan namanya itu, kita jadikan nama aula. Apa rutinitas mereka di sini Pak? Jadi kurang lebih seperti ini, sebelum subuh itu sudah bangun semua. Kecuali yang benar-benar nggak bisa. Itu kita kirim ke musola untuk sholat malam, yang bagi yang sudah hadir sebelum subuh. Setelah subuh berjamaah biasa zikir pagi. Zikir paginya bisa di musola, bisa di tempat selasar ini. Nah untuk saat ini, kalau musim hujan bisa langsung ke aula. Jadi zikir pagi itu program pokok, sama dengan zikir usai maghrib. Karena tujuan kami membuat Gria Lansia ini adalah menemani mbah-mbah, mengantar mbah-mbah, menjemput kematian yang husnul khotimah. Itu tujuan pokoknya di situ. Jadi dengan cara apa? Beribadah, berzikir di usia tua ini tidak disibukkan dengan urusan duniawi. Ya mungkin di tempat lain ada tapi berbayar. Tapi kalau di sini gratis murni 100%. Jadi begini, bagi mereka yang benar-benar terlantar itu memang free 100%. Tapi bagi mereka yang masih punya keponakan, yang masih punya saudara jauh dan lain-lain, itu kita sarankan untuk berwakaf. Karena dari wakaf itulah kita bisa menambah kamar. Nah, kamar itu akad wakafnya juga dinamakan orang yang membantu ini. Nah, bila mana ditakdirkan meninggal di sini, maka kamar itu kan bisa menjadi amal untuk lansia yang lain. Jadi win-win solution. Mereka saudaranya kita rawat, kami dapat benefit bertambah 1 kamar. Kurang lebih seperti itu. Jadi bangunan ini awal kali pertama kali itu kita dapat dana dari PT Galena Logistik. Kemudian Nurul Hayat, Yayasan Nurul Hayat, Lembaga Amil Zakat itu membantu campaign, berkampanye untuk membangun Gria Lansia ini. 2 entitas itu yang paling besar kontribusinya. Juga seluruh masyarakat. Karena apa? Karena kita menjual kamar-kamar itu 25 juta per kamar, terbuka. Tapi kamarnya nanti kita tok siapa yang membantu. Untuk saat ini kalau jumlah lokal kurang lebih 102 lokal. Tapi efektif untuk penggunaan itu kurang lebih 80%. Karena kan kita potong untuk dapur, untuk kamar, untuk medis, untuk studio, kantor dan lain-lain. Cita-cita saya ke depan itu pengen membuat blok khusus untuk lansia ODGJ. Jadi saya nggak ingin ada lansia gangguan jiwa yang meninggal di jalanan. Pengennya seperti itu. Di penghujung surat Al-Kahfi itu kan disebutkan bahwa innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu insya Allah jaminannya surga. Ya kita ini kan sholat pas-pasan, ngaji pas-pasan. Kalau nggak cari tambahan ya apa yang mau kita jadikan bekal ya. Ya mudah-mudahan aktivitas kita di sosial itu menjadi tambahan. Ya kita ini backgroundnya ya orang Embongan semua. Tidak dimulai dari yang benar-benar ustadz gitu ya, enggak ada. Saya, Bu Mufi, Pak Nur itu enggak pernah punya cita-cita merawat kayak gini, enggak punya. Jalan hidup yang membawa ke sini.
Dan insya Allah kita tidak memperkaya diri dari entitas ini. Kalau toh ada ya kita makan sama-sama secara wajar. Kita jadikan makanan untuk seluruh lansia. Ada fasilitas yang kurang kita penuhi pelan-pelan. Jadi kita itu terbuka untuk siapapun yang mau datang ke sini. Kita milik bersama untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kesulitan terbesar itu ya tentu saja lansia ini kan sudah tidak 100% onderdilnya. Baik itu secara pikiran maupun fisiknya. Kalau dari sisi pikiran, demensia pasti, pelupa, pikun, bicara sendiri. Kemudian dari sisi perasaannya itu kembali ke anak-anak. Pengennya dilayani seperti ia masih hidup dengan anak-anaknya. Padahal kan beliau itu berada di tempat yang tidak semestinya. Semestinya kan hidup bersama anak-anaknya, di rumah dengan nyaman, dirawat anak-anaknya. Kadang itu lupa mereka itu. Dari sisi fisik, mereka jalan sempoyongan, harus dituntun. Yang ngebrok ya digendong. Ya, kesulitannya itu kompleks sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan satu orang tua bisa merawat 10 anak, 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua, itu memang benar. Dan faktanya ada di sini. Saya pengennya semua orang berkunjung ke Gria Lansia. Baik orang penting, orang nggak penting, orang miskin, orang kaya harus belajar ke sini. Belajar apa? Belajar kehidupan. Supaya apa? Ya muaranya manusia yang menjadi tua. Seperti itu. Jadi ada banyak pelajaran di Gria Lansia itu. Pertama itu ilmu sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa ngurusi lansia, Mas. Yang di rumah merawat 1-2 orang tua, yang di sini merawat ratusan lansia. Terus ilmu syukur. Kalau masih punya orang tua, disyukuri. Atau kalau orang tua masih bisa dirawat anak, ya disyukuri daripada di sini. Di sini kalau misalnya kedinginan, belum tentu diselimuti semua. Tapi kalau di rumah ada anak yang bisa nyelimuti, ada anak yang bisa mandikan. Tidak mungkin Gria Lansia itu bisa sesempurna perawatan anak kepada orang tuanya yang normal. Tentu saja banyak kekurangan. Jadi ya kita ini bekerja semampu yang kami bisa. Kalau tuh ada kekurangan ya harap maklum. Tapi insya Allah di sini itu kita perhatikan benar-benar masalah kebersihan. Kalau bersih itu peluang kesehatan itu lebih baik. Jadi peluang mereka hidup normal itu lebih baik. Itu makanya kebersihan utamakan. Lingkungan dibuat sedemikian rupa supaya bisa berinteraksi. Orang itu kalau meskipun di rumah, kalau sendirian, ya masih bahagia dengan banyak teman. Bisa berinteraksi. Terus green and clean kita utamakan. Supaya tidak jenuh, supaya happy. Alhamdulillah, kemarin Forum Zakat Nasional itu memberi kami penghargaan Lembaga Sosial Terbaik Nasional yang diumumkan di Jakarta. Kemudian kami kemarin dapat apresiasi dari Polda Jatim, diberi penghargaan oleh Kapolda langsung. Terus berbagai komunitas dan tidak tahu jumlahnya. Alhamdulillah. Jadi kita itu benar-benar mbah-mbah ini dihidupi oleh masyarakat. Beras dikasih masyarakat, minyak goreng, pakaian, semuanya dikasih masyarakat. Bahkan rumput-rumput yang kita tanam ini ya sebagian juga bantuan. Jadi seperti itu. Ya kalau kesulitan pasti ada, tapi ya dikelola sedemikian rupa. Tidak mungkin lah kita hidup dengan banyak orang kemudian tidak terjadi gesekan sama sekali, ya pasti ada. Tapi ya kita kembali ke niat awal, beramal lah istilahnya. Ya benar mereka perawat karyawan itu kita gaji semua. Tapi ya tidak seberapa kalau dibandingkan bayarannya orang kota, beda jauh. Pesan saya anak-anakku semua lah. Baik itu anak yang SD, SMP, SMA atau yang kuliah. Kalian itu harus mengutamakan orang tua. Percuma sukses kalau orang tua sampean berada di sini. Jadi apapun kesulitanmu nanti, itu orang tua itu jadikan nomor 1. Insya Allah rezekimu lancar dan hidup penuh keberkahan. Saya juga ingin berpesan kepada orang-orang top di Jakarta sana. Mungkin yang diurusi kan orang-orang pinter, training, dakwah, anak-anak muda dan lain-lain. Baik, semua itu baik. Tapi jangan lupakan yang seperti perawatan mbah-mbah ini. Juga butuh disupport, butuh dipromosikan. Supaya apa? Supaya kami bisa membesar dan lebih banyak orang yang terawat. Sementara ini memang jarang yang mau merawat lansia. Jadi kita butuh dukungan orang-orang penting, bukan masalah apa-apa, karena akan memberi manfaat besar ke kehidupan mbah-mbah yang di luar yang belum bisa tertampung. Karena ini keseimbangan. Kalau nggak ada yang rawat mbah-mbah ini, coba bayangkan. Dan sejujurnya kami ini membantu pemerintah mengatasi problem sosial, walaupun belum dibantu pemerintah. Yo, terang-terangan saja kami. Kementerian Sosial belum bantu kami. Jadi mestinya tugas pemerintah, tapi kami hanya membantu saja.
Oke, terima kasih buat audiens semua. Saya Arif Kamra dari Yayasan Gria Lansia Husnul Khotimah mengucapkan terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses, sukses, sukses.